Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heidi Marila. Saya dinas di SMKN 1 Gunung Talang. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Solo. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Sebelum memulai kegiatan, saya merasa bersemangat untuk menerapkan proses pembelajaran tersebut. Yang saya pahami sebelumnya adalah motivasi belajar siswa saya di kelas yang perlu ditingkatkan. Dengan penerapan potensi sosial emosional, tentunya dapat diharapkan meningkatnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Dan setelah saya melaksanakan pembelajaran melalui penerapan kompetensi sosial emosional pada mata pelajaran produktif pertanian, materi kelayakan usaha, perasaan saya yang saya rasakan adalah saya sangat senang. Saya termotivasi dan siap untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang saya lakukan adalah kegiatan yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Minat anak, gaya belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan melalui 3 bagian, yaitu pada diferensiasi proses, saya memberikan pembelajaran sesuai dengan minat yang digemari dan yang akan mereka kerjakan. Materi yang saya berikan adalah pemberian tugas wawancara kepada pelaku usaha mengenai kelayakan usaha atau merancang peta konsep mengenai kelayakan usaha dan penyusunan laporan berbentuk makalah atau clipping mengenai analisis kelayakan usaha. Yang sebelumnya juga saya memberikan teks materi yang bertujuan untuk kebutuhan belajar siswa sehingga siswa lebih memahami materi lebih mendalam. Untuk kompetensi sosial emosional, sebelumnya memulai pembelajaran yaitu dengan menanyakan keadaan siswa, dan siswa dapat mengembangkan pengenalan emosi, kesadaran diri dalam bentuk identifikasi perasaannya. Selain itu, juga siswa menuliskan hal-hal positif atau perasaan yang telah dilaluinya pada hari itu, Hal ini termasuk dengan kompetensi sosial emosional pengenalan emosi. Guru juga mengingatkan terhadap penerapan kesepakatan kelas yang telah disusun bersama oleh siswa dan guru mengenai disiplin, lalu menghargai pendapat orang lain, dan juga menghargai teman seperti dalam proses diskusi di kelas, diskusi di kelompok, dan juga ketika akan menjawab pertanyaan guru, sehendaknya siswa terlebih dahulu menunjuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Hal ini termasuk dari kompetensi sosial emosi kesadaran sosial. Sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, siswa diberikan tanggung jawab terhadap pilihan akan jenis tugas yang diberikan, disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Gaya belajar siswa yaitu yang bergaya belajar visual, kinestetik, atau auditory. Ini termasuk dari sosial emosional menumbuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Selain itu, pada proses pembelajaran, saya menerapkan kompetensi sosial emosional, keterampilan relasi, yaitu berhubungan sosial melalui kegiatan diskusi kelompok. Saya menggunakan teknik ini untuk menumbuhkan rasa saling menghargai pendapat teman dan berkaitan juga dari kesepakatan kelas, menghargai pendapat teman atau menghargai pendapat orang lain. Lalu pada pengendalian diri, di kompetensi sosial emosional ini diperoleh pada kegiatan pembelajaran menuliskan cita-cita yang ingin mereka raih di masa depan. Karena berkaitan kelas 12 yang saya ajar ini, sebentar lagi mereka akan menamatkan SMK dan melanjutkan baik itu ke
atau bekerja, sehingga mereka menggugah hatinya untuk keinginannya ingin meneruskan apa dan berkaitan dengan tanggung jawab mereka masing-masing ke dirinya. Dan itu ditulis di papan tulis, lalu bersama-sama merefleksikan diri. Perencanaan untuk perbaikan hal yang telah dilaksanakan, yaitu setelah mendapatkan refleksi dari kepala sekolah, dari rekan guru maupun dari siswa, saya akan memperbaiki kekurangan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran kompetensi sosial emosional. Selain itu, saya akan mencari berbagai informasi dan referensi yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional, sehingga pengetahuan saya yang akan saya peroleh dapat saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Target pembelajaran saya selanjutnya adalah untuk mencapai pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga tumbuh kembangnya siswa atau anak berkembang sesuai dengan kodratnya dan memiliki kebermanfaatan bagi dirinya sendiri, sehingga ketika ilmu yang mereka dapatkan ini dapat diimplementasikan secara langsung di kehidupannya sehari-hari. Dan siswa juga akan mudah mengelola emosinya, mengembangkan rasa empati, dan juga dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengembangkan diri dan juga mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. Mungkin itu refleksi dari saya dari hasil pembelajaran ya diferensiasi terintegrasi sosial emosional yang telah saya laksanakan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Hadir semuanya? Enggak, Bu. Siapa yang telah hadir ke kelas? Aktif, siapa yang hadir nak? Ini. Kenapa
melayani suatu pelanggan. Pasar ada nggak yang kalian tahu? Pembagian pasar. Maksudnya benar jawabannya pembagian pasar ada berapa dalam model? Tradisional, Bersorak-sorak. pasar tradisional dan pasar modern. Apa bedanya? Tradisional banyak barang-barang rumah. Pasar modern ada yang Yang melakukan transaksi dengan cara tawar-menawar pasar modern, pernah kalian beli barang di Shopee? udah ditetapkan harga. Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, itu apa bedanya? Itu apakah pasar? Kalau kita di Travel Pak. ini yuk. Sekarang setelah kalian mengetahui tentang pasar, kita masuk ke pasar buah. Kan udah ibu bagi per kelompok. Mempresentasikannya auditori, visual, kinestetik. Kalau auditori nanti presentasinya dia jadi pedagang yang jadi penanya. Presentasikan dari ke depan. Kalau visual nanti kalian gambar hasilnya ke sini sebagus mungkin bikin peta konsep. Kinestetik juga seperti itu. Bisa? Sekarang untuk itu ibu bebaskan kalian nyamannya di mana? Mau tugas auditori atau visual atau kinestetik? Mulai dari Ilham, silakan di checklist yang mana yang mau tugasnya. Kalau kinestetik yang gambar-gambar kelompok satu Monika, ini duduk per kelompok. Kelompok satu terus kelompok 4 di sini, kelompok 4 Repal, Zikri, Asril. Terus kelompok 7 Faiza, Liza di sini semuanya. Siapa kelompok yang mau maju dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan memerankan tanggung jawab di pasar Jenis buah apa yang paling diminati oleh pelanggan?
Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah belajar ATB adalah senang. Setelah saya belajar ATB pada hari ini, saya yang dari sedih menjadi senang. Sebab ibu mengajar memberikan banyak motivasi untuk menjalani hidup menjadi ikhlas dan sabar.